Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita, pemirsa. Pak Edi, kalau misalnya sekarang orang menggunakan kereta, nanti kan mereka di sana mungkin nggak punya kendaraan. Nah, akhirnya mereka kemudian ada juga yang memilih tidak menggunakan kereta, akhirnya menggunakan sepeda motor untuk mudik mereka. Nah, sebenarnya kalau dari kereta api saya tahu ada kan Pak ya untuk fasilitas untuk mengangkut motor mudik bersama pemudiknya. Ya, Mbak Val, ini saya informasikan bahwa kami ucapkan terima kasih kepada Departemen Perhubungan karena mereka memfasilitasi untuk memberikan angkutan motor gratis. Nah, artinya dibiayai oleh kementerian? Dibiayai oleh kementerian. Jadi total yang sebenarnya kuota disediakan itu 4.900 motor, tetapi daftar terakhir yang kami terima yang bisa diangkut itu 4.500 motor. Jadi para pemudik yang mau mendapatkan angkutan motor gratis ini cukup membeli tiket dia sendiri, motornya kita angkut bersama-sama. Oke, jadi dia hanya perlu tiket untuk dia. Untuk dia, penumpang, motornya gratis, motor gratis bersamaan. Oh, asik dong ya berarti. Ini 4.500 ini sepanjang arus mudik dan arus balik ini atau hanya mudik saja? Hanya mudik saja atau bagaimana? Itu arus mudik dan arus balik. Arus mudik dan arus balik. Oke. Dan itu mulai diangkutnya sejak kapan, Pak Edi? Ini H-5 kemarin. H-5 ini sudah mulai diangkut. H-5 ini. Iya. Oke. Itu ya, ini menarik sebetulnya kalau itu diperbolehkan ya. Ini hanya 4.500. Yang mendaftarkan ya. Yang mendaftar. Sebetulnya masih ada yang mendaftar lagi. 4.900 kita siapkan. Oh, okay. Tapi pendaftarannya ini kan di Departemen Perhubungan, bukan di kami ya. Oh, oke. Jadi beda ya Beda. daftarnya. Karena ini kan dibiayai oleh Departemen Perhubungan. Kami hanya mengangkut saja. Jadi sebenarnya masih ada sisa dong Kak, kuota untuk angkutan. Masih bisa Bacaan tidak? saya masih ada sisa. Masih ada Masih sisa, bisa, ya? Tapi masih diperbolehkan nggak orang untuk mendaftar? Rasa saya sudah ditutup, Mas. Udah ditutup ya? Tadinya saya mau ikut juga. Terlambat ya. Wawancaranya terlambat Pak kita. Ya. Kemarin-kemarin. Wawancaranya harusnya dari dulu. Karena semua ini pasukan kereta api ini semua di lapangan, Mas. Oh, gitu. Seluruh direksi itu tidak ada di tempat. Semua di lapangan mempersiapkan karena inilah kesempatan kita untuk membuat puas para pelanggan kita. Yang paling penting buat kita itu pelanggan sampai dengan tujuan dengan selamat, mereka seneng karena naik kereta api. Iya, jadi itu 4.500 yang mudik dan juga kemudian dibawa pulang lagi ke sini ya Pak ya, nggak ditinggalin di sana aja kan. Oke, nah kalau kita tahu kan sebenarnya kalau mudik dengan motor itu kan rawan kecelakaan ya Pak ya. Nah kalau dengan kereta sebenarnya bisa dibilang lebih aman atau hampir-hampir sama sebenarnya Pak? Gini, dari seluruh rangkaian kereta api khusus di Jawa ini ada 50 titik rawan. 50 titik rawan? 50 titik rawan memang banyak ini, tetapi itu titik rawan itu terbagi 3, satu rawan sabotase, satu rawan banjir mungkin? Bukan, longsor, sabotase, kemudian rawan asongan, kemudian satu lagi rawan pelemparan batu. Oh iya. Ini pelemparan terus-menerus. masih banyak ya Pak ya? Terus-menerus, dan tempatnya di situ-situ saja. Sabotase hanya ada di 2 daop. Daerah operasi 4, Semarang dan sekitarnya, dan 8 itu bentuk rawan sabotase. Sabotasinya seperti apa Pak? Ya seperti kemarin terjadi kan kita lihat bahwa bukan bannya dibocorin kan? Bukan. Bannya nggak punya. Nggak ada ban. Jadi seperti orang yang tidak bertanggung jawab meletakkan batu di tengah rel. Kemudian di jembatan ditaruh batu kan sudah dilakukan. Itu tujuannya apa mereka melakukan itu Pak? Sudah pernah ada pendidikan? Kami tidak tahu, tetapi masih dalam penyelidikan. Kemarin di Daop 5 ditaruh batu besar sehingga kita numbur batu. Nah ini memang yang berbahaya kan kita ngangkut penumpang banyak ini, Mas. Sehingga kami mengaktifkan JPJ, juru penilik jalan. Jadi ada orang kereta api yang jalan terus untuk menilik apakah ada gangguan di rel kereta, sehingga orang-orang saya ini dari mulai yang di atas sampai di bawah ini turun. Setiap hari? Setiap hari. Pendidikan itu dilakukan setiap hari? Dilakukan setiap hari. Paling tidak 1 hari 2 kali harus dilintasi. Kan masing-masing punya lintas itu. Apakah ini aman untuk dilalui atau tidak. Nah ini untuk menghindari seperti hal-hal seperti itu. Nah rawan yang longsor itu juga bisa terjadi, itu khususnya jalur kereta api daerah selatan. Selatan ini memang alamnya itu bergunung ya. Jadi alhamdulillah sekarang kan bukan musim hujan, tapi ini rawan longsor itu daerah selatan. Kalau yang soal asongan sama pelemparan batu tadi gimana itu Pak? Jadi kalau untuk pelemparan kami tetap selalu karena terjadinya tuh di titik-titik tertentu saja. Saya kemarin ini baru ditangkap ada 7 anak-anak 11 tahun ngelempar. Tapi kan itu pecah kaca, kadang kena penumpang segala macam. Sehingga yang kami lakukan adalah panggil orang tuanya, kemudian diberikan sosialisasi. Nah,
kewilayahan kita bergerak jalan untuk mendatangi daerah-daerah rawan yang memang senang lempar. Itu terutama kalau saat-saat ini itu mau buka itu loh. Oh iya, mereka ngumpul. Itu mungkin bukan hanya diberitahukan ke orang tuanya, Pak. Mungkin anak-anak itu harus dibina juga untuk jadi pemain kasti mungkin, Pak. Daripada batu ini kasih bola aja dengan mereka yang lemparnya. Baik, kita tahan dulu Pak dialognya di sini karena kita harus melanjutkannya dengan live dengan reporter kami di lapangan. Ini kami akan kembali menyapa reporter Riyad Nur Hidayat di Stasiun Gambir. Ya Riyad, ada berapa jadwal keberangkatan kereta di Stasiun Gambir hari ini? Ya, baik Valerina Daniel, berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Stasiun Kereta Api Gambir yaitu Edi Kuswoyo tadi, dia mengatakan bahwa pada hari ini akan diberangkatkan sekitar 39 rute perjalanan dari Stasiun Kereta Api Gambir, dan 39 ini diantaranya adalah 28 kereta api reguler, kemudian 6 kereta api fakultatif, dan 4 kereta api tambahan. Edi Kuswoyo juga memprediksi bahwa puncak arus mudik di Stasiun Gambir ini akan terjadi nanti H-2 sekitar hari Rabu mendatang. Dan berdasarkan data yang dia miliki bahwa pada tahun ini mudik dari Stasiun Gambir ini meningkat dari tahun kemarin sekitar 5-10%. Valerina. Lalu apakah tiket mudik lebaran di Stasiun Gambir masih tersedia sampai dengan saat ini, Riyad? Ya, hingga saat ini memang tiket untuk dari Stasiun Gambir ini sudah habis terjual dari H-7 sampai H+7. Jadi masyarakat lagi sudah tidak bisa membeli tiket melalui Stasiun Gambir ini. Dan terkait dengan refund, memang tadi ada beberapa masyarakat yang kami temukan untuk menukarkan kembali tiketnya karena tidak membatalkan tujuannya. Dan dengan konsekuensi KAI hanya bisa menebusnya hanya sekitar 75%, dengan ketentuan harus mengisi formulir terlebih dahulu, dan dana refund ini akan bisa dicairkan dengan 2 cara, yaitu dengan cara transfer dan juga langsung melalui cash, melalui loket-loket yang tersedia, dan masyarakat juga bisa langsung mengambil tiket yang sudah di refund terlebih dahulu dengan memesan secara online. Valerina. Iya, baik Riyad, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Indermawan melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk memberikan komentar dalam dialog kami lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811-8335-551. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021-52-903-08 atau 021-52-903-11. Dialog Lunch Talk masih akan kembali sesaat lagi.